Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan memberikan kreasi pembelajaran mengenai pemberdaya dan partisipasi. Untuk itu, teman-teman bisa menyimak dari materi yang akan saya paparkan. Oke, materi yang pertama adalah pengertian partisipasi dari beberapa ahli. Menurut Kate Davis, partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, menurut Draha, partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sementara itu, menurut Mubiarto, partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar untuk bisa berkontribusi secara sukarela dalam setiap perencanaan atau program serta bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan. Pemberdaya dan partisipasi dibagi menjadi 4 submateri, yaitu yang pertama adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan suasana kondusif. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Submateri yang pertama adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses merubah masyarakat menuju kesejahteraan, di mana dalam hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak mungkin bila seorang pemberdaya melakukan pemberdayaan ke masyarakat tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh karenanya, seorang pemberdaya pastinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat jika ingin melakukan pemberdayaan, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat, pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hubungan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sangat erat dalam pembangunan dan kehidupan bangsa, karena di mana pemberdayaan ikut berkontribusi ke dalam kelompok tertentu. Masyarakat yang semakin maju, semakin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya, tentunya tidak akan puas jika hanya mendengarkan dan melaksanakan petunjuk. Namun, mereka ingin menentukan nasibnya sendiri. Oleh karenanya, upaya pembangunan harus sesuai dengan apa yang rakyat inginkan, bahkan harus mengajak masyarakat untuk ikut memikirkan masalah pembangunan yang dihadapi, serta ikut memecahkannya. Partisipasi masyarakat yang aktif diperlukan agar pembangunan memberikan hasil yang optimal. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat perlu diikutkan dengan peningkatan efisien dan produktivitasnya. Menurut Holder dan Zakarsenko, ada 10 unsur penting demi tercapainya partisipasi masyarakat yang konstruktif. Yang pertama adalah inisiatif dan keinginan untuk membuat perbedaan. Masyarakat mau berpartisipasi agar membuat perubahan. Sangat sering inisiatif didukung oleh kedekatan dengan persoalan, di mana keputusan yang dibuat secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah dedikasi terhadap persoalan. Masyarakat harus sabar, komitmen terhadap persoalan, dan tidak menyerah. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang metode partisipasi masyarakat. Semua stakeholders harus sadar akan metode-metode partisipasi masyarakat, bagaimana mereka bekerja, dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang keempat adalah kesadaran atau pendidikan. Masyarakat perlu dididik tentang hak dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemerintah dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima adalah kerjasama dengan otoritas lokal.
Mereka yang berada dalam posisi kekuasaan harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, terbuka pikiran, memahami, dan aktif. Kemudian yang keenam adalah setiap stakeholder harus mendapat manfaat. Masyarakat hanya akan aktif berpartisipasi dalam proses jika persoalan tersebut secara langsung mempengaruhi mereka atau akan keuntungan darinya. Manfaat tersebut harus membantu masyarakat dan otoritas lokal. Kemudian yang ketujuh ada perencanaan dan implementasi. Kedua belah pihak seharusnya bekerja sama agar dapat merencanakan dan mengimplementasikan perubahan. Kemudian yang kedelapan adalah transparansi. Transparansi ini harus jujur dalam setiap tahapan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kesembilan ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah komponen utama partisipasi masyarakat yang konstruktif. Semua stakeholders harus mampu berunding dan bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian yang ke-10 adalah pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Submateri yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan suasana kondusif. Dalam menciptakan suasana yang kondusif, pemberdayaan dapat dilakukan dengan, yaitu yang pertama ini ada pendekatan pada sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan masyarakat. Di sini masyarakatnya itu diberikan pengaruh untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Kemudian dari yang kedua ini ada pemberian dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, di mana pemangku kepentingan pembangunan ini ada dua, yaitu lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu dengan berupa pemberian advokasi dan fasilitator, dan lembaga swasta yang memberikan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu sasaran pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan suasana kondusif, yaitu dapat dilakukan dengan mewujudkan perkembangan ekonomi yang tetap melalui peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan perbaikan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang pada kegiatan pembangunan. Dengan demikian, terdapat kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah melalui program pemberdayaan. Kemudian, peran pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif, yaitu dengan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun daerahnya. Maka jenis dari kesempatan yang ada ini itu meliputi dari pendidikan, pelayanan, pemanfaatan sarana dan prasarana. Sumber kesempatan ini diperoleh dari penanggung jawab pembangunan dengan dukungan masyarakat yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan dukungan pelayanan kepada masyarakat yang mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif yang lainnya yaitu dengan mengatur kelembagaan daerah baik dari lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatannya sehingga mampu menampung aspirasi dan menggali potensi masyarakat terutama berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Submateri yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas. Peran pemberdaya dalam menciptakan kapasitas masyarakatnya dapat berkaitan dengan yang pertama ini ada peningkatan pendidikan dan keterampilan yang dapat diukur dengan pendekatan kesesuaian jenis pendidikan dan keterampilan dengan tingkat kebutuhan dari setiap masyarakatnya. Kemudian yang kedua ini ada derajat kesehatan masyarakat
yang dapat diukur dengan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasarnya, kemudian didukung oleh tingkat keahlian dan keterampilan tenaga medis di lapangan. Di samping itu, fasilitas pendukung kesehatan dapat dimanfaatkan secara efisien sehingga menekan biaya pengobatan dan mengoptimalkan pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat. Kemudian dalam menciptakan kapasitas masyarakatnya ini, peran pemberdaya dapat berkaitan dengan perkembangan ekonomi rakyatnya yang diukur dari penyediaan modal usaha dan sarana produksi yang didukung oleh bimbingan teknis proses produksi dan manajemen usaha. Kemudian di sini juga ada dari peran pemerintahnya untuk memfasilitasi pemasaran produk dari hasil usaha masyarakatnya. Dan yang keempat ini ada dari berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dalam pemberdayaan masyarakat di daerah ini diperlukan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakatnya. Submateri yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Salah satu strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar dapat berlangsung dengan berhasil yaitu dengan melindungi masyarakatnya, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, kemudian mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, melalui peran pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bimbingan dan dukungan dengan keberpihakan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupan masing-masing. Upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap pelaku kegiatan ekonomi rakyat dalam bentuk kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakatnya, serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi dari masyarakat. Oke teman-teman, sekian pemaparan kreasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum